Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Pramana Putra, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sains Kimia periode 2018-2019. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Walaupun kita belum pernah bertemu, mudah-mudahan di situasi yang seperti ini tetap bersemangat, tetap bergembira menjadi mahasiswa seperti itu. Nah, kemarin saya diamanahkan dari pihak panitia untuk mengisi materi mengenai sidang. Nah, di kesempatan dan di momen ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa sih sidang itu dan seperti apa jalannya sidang itu. Tolong hargai saya juga. Jangan Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Supaya tertib, ya. This single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Untuk di dalam forum rapat paripurna bisa disepakati. Musyawarah mahasiswa 17 himpunan akan dibuka. Tidak tentang pengesahan seluruh proses sidang rapat kerja himpunan mahasiswa sains kimia di masa kini tahun 2020 KBM UIN Sunan Gunung Jati disahkan. Oke, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai persidangan. Sebenarnya persidangan seperti apa sih? Apakah sidang perceraian, sidang sengketa, atau sidang pidana, atau sidang-sidang seperti di perkuliahan, sidang ujian proposal, sidang monokosa, atau sidang kolokium? Tentu bukan. Di sini kita akan membahas mengenai sidang pemilihan ketua angkatan. Nah, dari banyak hal tentang persidangan, saya rangkum menjadi 5 poin penting tentang persidangan. Yang pertama, apa sih sidang itu? Menurut KBBI, sidang adalah pertemuan untuk membicarakan suatu hal. Dalam kasus ini, kita akan berkumpul untuk menentukan siapa ketua angkatan. Poin yang kedua, mengenai perangkat sidang. Yang pertama, tentu kita perlu yang namanya peserta sidang. Di sini ada 2 jenis peserta sidang. Yang pertama adalah peserta penuh, dan yang kedua adalah peserta tidak penuh atau biasa kita sebut dengan peninjau. Yang kedua adalah steering committee. Di sini steering committee bertugas untuk memilih presidium. Nah, kemudian ada presidium. Ada 3 jenis presidium di sini. Ada ketua, kemudian anggota 1 dan anggota 2. Ketua bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, sedangkan anggota pertama bertugas sebagai notulensi. Nah, anggota yang kedua nih, ini bertugas untuk memantau jalannya persidangan. Selanjutnya yang poin keempat itu ada pelengkapan persidangan. Di dalamnya ada palu sidang. Nah, palu sidang ini biasanya sakral banget nih. Ini digunakan untuk menjadi simbol dalam memutuskan suatu hal. Kemudian di sana juga ada draft. Dalam draft ini memuat agenda acara, kemudian juga tata tertib dan tata cara pemilihan ketua angkatan. Kemudian ada juga seperti kursi, meja, ruangan, dan lain-lainnya yang menunjang persidangan ini. Poin yang ketiga. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menjadi presidium. Nah, presidium ini merupakan suatu posisi yang sangat vital dalam jalannya persidangan. Seorang presidium haruslah mampu memimpin jalannya persidangan dengan baik dan benar. Nah, syarat-syarat presidium sendiri yang pertama itu harus merupakan dari peserta persidangan. Nah, yang kedua, seorang presidium haruslah memiliki pengetahuan tentang persidangan. Dan yang ketiga, seorang presidium harus mampu ataupun harus sanggup mengikuti persidangan dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir nih, seorang presidium harus memiliki sifat-sifat seperti leadership yang baik, kemudian mampu mengontrol emosinya, kemudian juga mampu memutuskan suatu perkara dengan baik dan benar, dan ini sih yang paling penting, tidak memihak ke salah satu pihak. Poin yang keempat, di sini kita akan membahas mengenai tata tertib. Tata tertib sangatlah penting untuk menjamin lancarnya persidangan.
Nah, walaupun sebelumnya tata tertib ini sudah diatur dan sudah disebutkan di dalam draft persidangan, namun peserta sidang tetap bisa merubah atau menyesuaikan tata tertib yang berlaku di dalam forum persidangan. Nah, biasanya dalam tata tertib ini mengatur mengenai tugas, hak, wewenang dari peserta ataupun dari presidium ataupun aturan-aturan yang lainnya. Nah, poin kelima, dan ini adalah poin yang terakhir ya. Yang pertama itu ada interupsi. Ini adalah suatu pemotongan pembicaraan yang dikarenakan satu dan lain hal. Nah, interupsi. Yang pertama itu ada point of information. Di sini digunakan untuk kalian menyampaikan informasi mengenai suatu hal. Kemudian juga ada point of clarification. Di sini digunakan untuk meluruskan suatu hal ataupun sesuatu yang didebatkan dalam persidangan. Nah, kemudian juga ada point of order digunakan untuk meminta sesuatu seperti pending, scoring, dan sebagainya. Kemudian juga ada point of privilege. Ini digunakan ketika kalian merasa pengen ke kamar mandi dan sebagainya, ini bisa digunakan. Kemudian juga ada point of solution. Di sini digunakan ketika kalian mempunyai solusi atas suatu permasalahan yang sedang dibahas dalam forum. Sebenarnya dalam jalannya persidangan masih banyak sekali interupsi yang sering digunakan. Nah, ini ada tugas nih untuk kamu. Silakan kamu cari kira-kira selain yang tadi saya sebutkan, interupsi apa lagi sih yang sering digunakan dalam persidangan beserta dengan penjelasannya. Setelah semuanya kalian dapatkan, coba deh kalian urutkan berdasarkan prioritasnya. Nah, jawaban ini kalian tulis di komentar ya. Nanti komentar yang paling menarik akan dapat hadiah dari panitia. Oke? Nah, selanjutnya ada ketuk palu. Di sini ada beberapa jenis ketuk palu. Yang pertama itu adalah 1 kali ketuk palu. Ini biasanya digunakan untuk memutuskan satu hal yang sifatnya sementara. Seperti misalkan bab 1 mengenai ketertiban umum di dalam persidangan disepakati, maka 1 kali ketukan. Ataupun bisa digunakan untuk memindahkan palu sidang dari presidium 1 ke presidium 2. Nah, kemudian juga ada 2 kali ketukan. Ini digunakan untuk scoring atau pending ketika forum memutuskan untuk scoring 2 kali 30 menit untuk misalkan untuk sholat. Maka presidium menyebutkan scoring 2 kali 30 menit disepakati, 2 kali ketukan, seperti itu. Nah, ada juga nih yang 3 kali ketukan. Ini biasanya digunakan untuk membuka persidangan, kemudian juga untuk menutup persidangan. Contohnya, membuka persidangan ya. Bismillahirrahmanirrahim, persidangan pemilihan ketua angkatan dibuka, maka 3 kali ketukan. Begitu pula, nah biasanya juga ada sih yang seperti palu ini diketuk berkali-kali. Ini dilakukan ketika audiens, forum, ataupun peserta tidak kondusif ataupun gaduh. Ini digunakan untuk mengambil perhatian audiens agar bisa lebih ditenangkan lagi. Nah, berikutnya ada quorum. Quorum ini adalah salah satu syarat sah terpenuhinya suatu keputusan berdasarkan jumlah peserta dengan kalkulasi setengah lebih dari 1. Biasanya ini digunakan untuk mengambil keputusan dari suatu forum ataupun ingin melanjutkan kembali forum setelah scoring ataupun pending. Nah, ketika quorum ini tidak mencapai syarat, maka dilakukan lobbying. Dan ketika lobbying tidak menemukan jalan keluarnya, maka dilakukan voting. Nah, yang terakhir dari tata cara persidangan dan yang paling penting adalah etika persidangan. Di sini perlu diperhatikan bahwa sebagai mahasiswa, barang tentu kita harus mengedepankan etika dalam segala hal. Dalam persidangan, kita haruslah memulai pembicaraan setelah diizinkan oleh presidium. Kemudian juga kita harus menghargai pendapat banyak orang, kemudian berkata yang sopan, menghargai perasaan orang lain, dan banyak hal lain tentang etika-etika yang perlu kalian dalami dan perlu kalian cari agar tujuan dari diadakannya persidangan ini tetap tepat sasaran dan tidak keluar jalur. So, inilah 5 poin penting dalam persidangan yang harus teman-teman pahami sebelum menjalankan persidangan. Sebenarnya ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam jalannya persidangan. Nah, ini silakan kamu cari istilah-istilah apa saja sih yang sering diucapkan atau disebutkan dalam persidangan. Nah,
jawabannya silahkan kalian tulis di komentar, dan bagi komentar terbaik nanti akan mendapatkan hadiah pulsa 20.000 dari panitia ya. Nah, cari sebanyak-banyaknya beserta dengan pengertiannya. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat ya ilmu yang saya sampaikan. Dan mohon maaf nih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kata selama penjelasan saya. Semangat, semoga kuliahnya lancar, semoga persidangannya lancar, dan berdoa yang terbaik untuk kalian semua. Himasaki Jaya.